Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Faruq Zanjabil dari kelas SPIP dengan NIM 53010230050. Mata kuliah Sejarah Sosial dengan dosen pengampunya Bapak Hasan Maftuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang tema konflik daerah dan pusat pada masa Orde Baru, yaitu pengalaman Aceh dan juga pengalaman Papua. Sejarah Indonesia di bawah kepemimpinan Orde Baru seringkali disematkan dengan narasi yang stabilitas, pembangunan dan juga kemajuan ekonomi. Namun di balik narasi tunggal itu tersimpan kisah-kisah pahit tentang konflik, penindasan, dan juga perlawanan di berbagai daerah. Dua wilayah yang paling mencolok dan menjadi simbol dari ketegangan pusat daerah ini adalah Aceh di ujung barat dan juga di Papua di ujung timur Indonesia. Konflik yang terjadi di kedua wilayah ini bukan sekedar insiden sporadis, melainkan cerminan dari kebijakan sentralistik Orde Baru yang mengabaikan pluralitas, hak asasi manusia dan juga keadilan. Mari kita selami lebih dalam pengalaman Aceh. Sejak awal kemerdekaan, Aceh telah menunjukkan karakter dan identitasnya yang kuat, dengan sejarah yang sangat panjang, perjuangan keagamaan dan juga kemerdekaannya. Namun, hubungan Aceh dengan pemerintahan pusat di Jakarta kerap diwarnai dengan ketegangan. Puncaknya dari ketegangan ini adalah kemunculan gerakan Aceh Merdeka atau KAM pada tahun 1976. Apa sih akar masalahnya? Pertama, ada rasa ketidakpuasan mendalam terhadap pembagian kekayaan alam. Aceh dengan cadangan minyak dan gas yang sangat melimpah, merasa hasil buminya ini lebih banyak digarap oleh Jakarta tanpa kontribusi yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat lokal. Mereka melihat diri mereka sebagai itik yang mati di lumbung padi. Kedua, kebijakan pembangunan yang sentralistik seringkali tidak mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan juga syariat Islam yang mengakar kuat di Aceh. Jakarta dianggap memaksakan homogenisasi nasional yang mengikis identitas lokal. Ketiga, praktik-praktik militeristik dan penindasan oleh aparat keamanan. Militer ditempatkan di Aceh ini dalam jumlah yang sangat banyak. Dan operasi-operasi keamanan kerap diwarnai pelanggaran HAM berat, penculikan, penyiksaan, dan juga pembunuhan. Masyarakat sipil menjadi korban terjebak di tengah konflik bersenjata antara KAM dan TNI. Selanjutnya adalah Papua. Bergerak ke ujung timur, kita menemukan Papua, sebuah wilayah dengan keindahan alam yang memukau, namun juga menyimpan sejarah konflik yang tak kalah pedih. Pengintegrasian Papua ke dalam Indonesia pada tahun 1969 melalui penentuan pendapat rakyat atau PPRA. Hingga kini, masyarakat menjadi sumber kontroversi. Banyak pihak menilai PPRA ini tidak demokratis dan juga penuh banyak rekayasa. Sejak awal, masyarakat Papua memiliki identitas budaya, sosial, dan politik yang berbeda jauh dari mayoritas penduduk Indonesia lainnya. Namun, Orde Baru memandang Papua sebagai tambang emas yang harus dieksploitasi. Untuk kepentingan pembangunan nasional, perusahaan-perusahaan rekaya seperti Freeport, McMoran beroperasi di Papua, menggaruk kekayaan alam yang melimpah, khususnya emas, tembaga, namun hanya menyisakan remah-remah bagi masyarakat adat. Kehadiran militer di Papua pun sangatlah dominan sekali. Operasi-operasi keamanan digalakkan untuk menjaga aset-aset vital dan menumpas organisasi Papua Merdeka atau OPM yang sekali menuntut kemerdekaan dan juga efektif membungkam suara-suara perlawanan. Seperti di Aceh, pelanggaran HAM menjadi hal yang lumrah. Diskriminasi rasial, marginalisasi, dan kekerasan struktural menjadi pengalaman sehari-hari bagi banyak orang Papua. Mereka merasa diperlakukan sebagai warga kelas 2 di tanah mereka sendiri, bahkan diasingkan di tengah kemajuan yang ditemukan Jakarta. Apa
Apakah pemerintah ini melakukan mediasi yang sama seperti yang di Aceh? Dari sumber yang saya baca atau juga pribadi saya sendiri, pemerintah ini tidak melakukan mediasi yang sama seperti di Aceh, karena di Papua ini sangatlah kompleks sekali. Tidak ada satu pihak representatif. Konflik masa aktif, otonomi khusus sudah diberikan, tapi tetaplah gagal dijalankan secara adil. Dan Papua dianggap terlalu strategis secara politik dan juga ekonomis untuk diberi kewenangan penuh dalam mengelola SDA-nya. Pertanyaan selanjutnya, kenapa orang Papua tidak diberikan kendali penuh atas sumber daya mereka? Menurut saya, yang pertama, alasan kedaulatan nasional. Pemerintah ini takut jika Papua ini terlalu otonom dalam mengelola sumber daya alamnya dan akhirnya bisa memperkuat gerakan separatisme di sana. Ketika mereka dikasih sumber daya alam yang melimpah dan juga mereka akhirnya bisa mengelola, itu malah bisa eh, apa ya menguatkan posisi mereka di sana, dan akhirnya dengan gaungan mereka untuk ingin sekali kemerdekaan Papua, itu malah bisa sekali untuk mewujudkan kemerdekaan tersebut. Jadi itu sangat pemerintah ini tidak ingin terjadi hal yang begitu. Yang kedua, ketimpangan kapasitas. Pemerintah menilai sumber daya lokal ini dan kelembagaan daerah masih belum kuat untuk mengelola tambang besar sendiri, seperti Freeport. Ketiga, kepentingan ekonomi nasional. Sumber daya alam Papua ini sangatlah penting bagi pemasukan negara. Jadi pemerintah pusat ini masih ingin sekali untuk mengontrolnya, untuk sebagai pusat untuk sebagai tempat mendapatkan keuntungan yang sangat banyak sekali. Dari kedua pengalaman ini, Aceh dan Papua adalah bukti nyata kegagalan pendekatan sentralistik Orde Baru. Pendekatan yang mengedepankan keamanan dan juga pembangunan ekonomi semata, tanpa diimbangi dengan keadilan sosial, pengakuan hak asasi manusia, dan juga penghormatan terhadap identitas lokal. Justru melahirkan bibit-bibit konflik yang berkepanjangan seperti Gerakan Aceh Merdeka dan juga Organisasi Papua Merdeka. Satunya Orde Baru pada tahun 1998 membuka lembaran baru. Era reformasi membawa angin perubahan meskipun tidak serta-merta menyelesaikan semua permasalahan. Di Aceh, proses perdamaian yang panjang akhirnya membuahkan hasil dengan perjanjian damai Helsinki pada tahun 2005 yang mengakhiri konflik bersenjata dan membuka jalan bagi otonomi khusus. Sementara di Papua ini memanglah sangat sulit sekali. Otonomi khusus juga telah diberikan, namun implementasinya masih terus menuai kritik dan belum sepenuhnya mampu mengatasi persoalan mendasar yang ada. Pelajaran yang kita dapat ambil dari konflik di Papua dan juga di Aceh inilah sangatlah penting. Konflik-konflik ini mengajarkan kita bahwa pembangunan tidak bisa hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi. Pembangunan haruslah inklusif, adil, dan juga menghargai keberagaman, keadilan, penghormatan hak asasi manusia, dan juga dialog yang setara adalah kunci untuk membangun persatuan yang sejati. Tanpa itu, luka lama akan terus membekas dan harapan baru akan sulit terwujud sepenuhnya. Konflik di Aceh dan Papua adalah pengingat bahwa sejarah adalah guru terbaik dan kita harus terus belajar dari kesalahan masa lalu untuk membangun masa depan Indonesia yang lebih adil dan juga damai. Pemerintah Orde Baru melihat setiap perlawanan sebagai ancaman separatisme yang harus ditumpas dengan kekuatan militer. Mereka gagal memahami bahwa akar masalahnya adalah ketidakadilan dalam pembagian sumber daya alam, diskriminasi, dan juga penyingkiran partisipasi politik lokal. Pembangunan untuk semua seringkali hanya slogan, sementara di lapangan yang terjadi adalah penindasan dan juga eksploitasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan juga kritik dan juga pembahasan sangat mendalam dari pribadi saya sendiri tentang konflik daerah dan pusat pada masa Orde Baru di Aceh dan juga di Papua.
Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.